Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ketika kita berbicara Islam, maka kita berbicara tentang din, yaitu agama Islam, yang di dalamnya ada lagi layar-layar Islam. Seperti Islam itu sebagai ritual, atau Islam itu sebagai dogma atau doktrin, kepercayaan, keyakinan, atau Islam sebagai ajaran moral, dan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu pandangan hidup atau worldview, yaitu pandangan hidup tentang Islam, worldview Islam atau Islamic worldview. Worldview dalam Islam berarti cara pandang seorang muslim yang mencakup aspek batin dan jasad berdasarkan realitas dan kebenaran. Dan ini bermula dari turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan para filosof Islam yang menilai pandangan dunia berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hakikatnya semua manusia memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri dalam melihat realitas. Sebagian memandangnya sebagai ragam perbedaan, dan sebagian lainnya memandang sebagai kesamaan isi dan bentuk, baik secara esoteris maupun secara eksoteris. Islamic worldview diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap realitas. Worldview adalah motor bagi perubahan sosial atau bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah. Syed Naqib Al-Atas mengartikan istilah worldview Islam dengan ru'yah al-Islam lil wujud, yang berarti pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Oleh karenanya, apa yang dipancarkan Islam adalah wujud total. Maka worldview Islam berarti pandangan Islam adalah tentang wujud. Pandangan wujud ini bisa berupa pandangan tentang teologis, pandangan tentang filosofis, pandangan tentang ontologis, epistemologis atau sisiologis, atau arkeologis, pandangan tentang biologis, dan logis-logis yang lainnya. Karena ada orang-orang Islam yang hanya mementingkan ritual saja, hanya mementingkan syariah saja. Ada juga yang menganggap Islam itu sebagai dogma, doktrin, atau keyakinan, kepercayaan saja. Dan ada juga yang mengatakan Islam itu adalah ajaran moral. Jadi ketika ada orang yang perilakunya baik, tingkah kesehariannya baik, itu sudah disebut atau disebut bahwasannya dia adalah orang Islam. Kalau cara pandangnya seperti ini, berarti semua agama itu benar, karena semua agama di luar Islam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan tingkah laku yang baik. Justru ini sebuah kesimpulan yang salah. Pertanyaannya juga salah. Jika kita memandang Islam itu agama yang baik, kita mengambil ketentuan dari Islam, kemudian
kita simpulkan bahwasannya itu Islam, ini kesalahan, kesimpulan yang salah. Jadi kita harus hati-hati dalam menjawab sebuah pertanyaan. Itu sangat penting. Karena memang bukan hanya jawaban yang bisa salah, terkadang soalnya pun salah. Soalnya itu tidak sebanding, tidak memerlukan jawaban. Dan kita harus hati-hati di dalam sebuah pertanyaan. Jangan sampai terjebak di dalam sebuah pertanyaan, karena semuanya ada konsekuensinya. Contoh, ada seorang yang tidak memilih dalam sebuah pemilu dengan beralaskan saya netral, saya tidak memilih. Justru dia sedang memutuskan pilihannya, yaitu dia telah memilih untuk netral, dan itu ada konsekuensinya. Ya, secara tidak langsung dia memilih siapa yang akan terpilih nantinya. Yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan, Allah menurunkan agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Apakah ini betul atau tidak betul? Jadi sangat penting ya memahami sebuah kata di dalam soal. Jawabannya pasti tidak betul, karena agama itu terbagi menjadi dua. Ada agama samawi dan ada agama ardi. Agama samawi itu adalah agama dari langit dan Allah turunkan ke bumi. Allah yang menurunkan ke bumi langsung. Sedangkan agama ardi adalah agama yang ada di bumi, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Agama Islam ini ada contoh yang lain lagi. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Apakah ini betul atau tidak betul? Sepertinya yang dikatakan, seperti yang Ana katakan di awal tadi, hati-hati dalam memahami kata, hati-hati dalam menjawab sebuah pertanyaan. Karena mungkin kita anggap itu benar, padahal pertanyaan itu salah dan tidak memerlukan jawaban. Baik, saya ulangi. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Ini pertanyaan apakah betul atau tidak betul. Sepintas kita akan menjawab iya dong. Agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Agama yang paling benar. Dan mungkin antum pun setuju dengan jawaban ini. Padahal jawaban ini secara tidak langsung kita meyakini ada agama yang benar di luar Islam. Hanya kebenarannya tidak sesempurna Islam. Hanya Islam yang paling benar. Jadi seperti itu. Apa hukumnya meyakini agama selain Islam itu benar? Dalam Al-Quran disebut batil dan dolal kufur. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah kereta yang berjalan di atas rel. Selama kereta itu berjalan pada jalurnya di atas rel, maka dia akan sampai pada tujuannya. Tetapi ketika kereta ini keluar dari jalurnya, keluar dari rel, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kereta ini akan jatuh, dan kemungkinan yang kedua, kereta ini tidak jatuh, akan terus berjalan, tapi di luar jalurnya, di luar rel. Sampai bahan bakarnya habis, dia akan berhenti, dan dua-duanya tidak akan sampai pada tujuan. Sebetulnya jawaban yang barusan, kalimat yang di atas saya ungkapkan tadi, itu tidak benar. Sebab Islam adalah agama yang benar, dan selain Islam salah. Karena lawan kata benar itu salah. Jadi tidak menggunakan kata paling benar. Karena di bawah paling berarti ada yang benar. Hanya Islam yang paling benar, kebenarannya tidak sesempurna Islam. Tidak.
Seperti halnya ketika Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, yang artinya bukan berarti agama yang paling diridhoi adalah agama Islam. Kalau artinya seperti itu, berarti ada agama yang diridhoi, hanya tidak paling diridhoi seperti Islam. Jadi sepertilah kira-kira. Yang benar adalah artinya sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, semuanya buatan manusia dan tidak Allah ridhoi. Baik, sebetulnya semua agama selain Islam itu selalu dikultuskan terhadap sesuatu. Agama Yahudi lah kita katakan diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub, seorang yang hidup sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel. Ada agama Nasrani, sebutan Nasrani diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret. Dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazaret, maka pengikutnya dinamakan Nasrani. Ada juga agama Buddha. Kata Buddha berasal dari kata berbahasa Hindi, yaitu Bodhi. Ada juga yang mengatakan sebuah tempat setelah mengalami deklinasi, kata tersebut berubah menjadi Budi yang berarti nurani dan lain-lain. Tapi beda halnya dengan Islam. Islam namanya sudah ada dari Allah dan Allah yang tentukan. Inna dina indallahil Islam. Itulah yang disebut dengan agama samawi yang berasal dari langit dan Allah yang turunkan ke bumi. Berarti kalau seperti itu agama Islam radikal. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Agama Islam radikal dong, intoleran, hanya dia yang menganggap benar. Tidak menghargai agama lain. Terkadang banyak soal-soal seperti itu yang kita dengar dan dilontarkan kepada agama Islam. Sekarang, apa arti toleransi di dalam Islam? Apakah jawabannya saling menghormati? Tidak, bukan. Toleransi di dalam Islam bukan saling menghormati, tetapi toleransi di dalam Islam adalah membiarkan orang lain, agama lain beribadah sesuai keyakinannya, tidak mengganggu ibadah orang lain. Itu yang disebut toleransi dalam Islam. Bukan kita menghormati ibadah orang lain. Bagaimana agama yang Allah bilang batil, agama yang tidak diridhoi Allah, dan kita respect, kita hormat, ana respect, ana hormat sama ibadah anta sama ibadah kamu, luar biasa ibadah kamu. Enggak seperti itu. Tetapi saling toleransi di dalam Islam adalah membiarkan dan tidak mengganggu ibadah di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi sangat penting sekali pandangan hidup dalam Islam, dan setiap orang pasti memiliki cara pandang hidupnya masing-masing. Dengan apa dia memandang? Dengan apa dia memandang hidup itu? Dan kita sebagai Muslim harus memandang dari kacamata Islam tentunya. Itulah yang disebut dengan Islamic worldview, cara pandang hidup menurut Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.